Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ambiyal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Puspita Mailani MAK selaku dosen pengampu akuntansi manajemen, dan salam sukses untuk rekan-rekan sekalian. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai suatu alat pengendalian manajerial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asensa Widya Kusuma dan rekan saya Lutfi Yudi Abdillah. Di sini kami akan membahas mengenai standar unit, biaya produk standar, kemudian analisis variansi deskripsi umum, analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja, analisis variansi biaya overhead, kemudian lampiran akuntansi untuk variansi. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Lutfi Yudi Abdillah. Kepada saudara Lutfi Yudi Abdillah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Yudi Abdillah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang suatu alat pengendalian manajerial. Di sini ada standar unit. Pengertian dari standar unit: suatu sistem standar atau tenaga kerja, bahan baku, dan overhead, menganggarkan kuantitas dan biaya menggunakan dasar unit. Biaya standar adalah jumlah yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Ada juga biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan terlebih dahulu, diperkirakan akan terjadi, dan apabila penyimpangan terhadapnya, maka biaya standar ini dianggap benar. Bagaimana standar dibuat? Standar dibuat ditetapkan berdasarkan pengalaman historis atau studi atau teknik dan input dari personal operasional, pemasaran, dan akuntansi. Ada juga jenis-jenis standar. Standar pada umumnya diklarifikasikan sebagai suatu yang ideal maupun yang saat ini dapat tercapai. Standar ideal standar membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Tidak ada kekurangan yang ditoleransi. Standar yang saat ini dapat dicapai atau currently achievable standar bisa dicapai dengan secara efisien. Mengapa sistem biaya standar diterapkan? Ada perencanaan dan pengendalian. Standar unit adalah fundamental bagi sistem anggaran fleksibel yang merupakan kunci bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Ada juga perhitungan biaya produk. Perhitungan harga pokok produk standar memiliki beberapa keuntungan dibanding perhitungan biaya normal dan perhitungan biaya aktual. Pertama, tentu saja memiliki kapasitas lebih untuk pengendaliannya. Sistem perhitungan biaya standar juga memberikan informasi biaya per unit yang dapat digunakan keputusan penentu harga. Di sini ada juga tabel biaya produksi, yaitu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead. Yang perhitungannya sistem perhitungan biaya aktual, bahan baku langsungnya aktual, tenaga kerja langsungnya aktual, overheadnya aktual. Sistem perhitungan biaya normal, bahan bakunya aktual, tenaga kerja langsungnya aktual, overhead dianggurkan. Sistem perhitungan biaya standar, bahan baku langsung standar, tenaga kerja langsung standar, overhead standar. Biaya produk standar. Biaya standar juga dapat digunakan dalam organisasi jasa IRS, misalnya dapat menyiapkan waktu pemrosesan standar untuk beberapa kategori dengan hasil yang berbeda dalam perusahaan manufaktur. Biaya standar per unit adalah jumlah biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Lembar biaya standar, standar cost set, memberikan perincian yang mendasari biaya standar per unit. Di sini juga ada tabel. Di bawah ini ada tabel perhitungan untuk bahan baku jagung, harga standar 0,006, penggunaan standarnya 18, biaya standar 0,108. Untuk jagung kuning, harga standar 0,031, penggunaan standarnya 2, biaya standar 0,062. Untuk garam,
harga standar 0,005, penggunaan standarnya 1, biaya standar 0,006. Untuk limau, harga standar 0,4, penggunaan standarnya 1, biaya standar 0,004. Bungkus, harga standar 0,044, penggunaan standarnya 1, biaya standar 0,044. Jadi total bahan baku langsung disubtotalkan 0,233. Tenaga kerja langsung, pengawas, harga standar 7, penggunaan standar 0,007, biaya standar 0,049. Operator mesin, harga standar 10, penggunaan standar 0,0008, biaya standar 0,008. Tenaga kerja langsung disubtotalkan jadi 0,057. Overhead variabel, harga standar 3,85, penggunaan standar 0,0078, biaya standar 0,030. Overhead tetap 32,05, penggunaan standarnya 0,0078, biaya standar 0,250. Jadi total overhead disubtotalkan 0,280, total biaya standar unit 0,560. Contoh, anggaplah 100 bungkus keripik jagung diproduksi selama minggu awal Maret. Berapa banyak jagung kuning yang seharusnya digunakan untuk output aktual 100.000 bungkus? Standar kuantitas unit adalah 18 ons jagung kuning tiap bungkus. Untuk 100 bungkus, kuantitas standar jagung kuning yang diizinkan dihitung sebagai berikut. SQ standar kuantitas unit kali output aktual sama dengan 18 kali 100.000 sama dengan 1.800 ons. Perhitungan jam tenaga kerja langsung standar yang diizinkan dapat diilustrasikan dengan menggunakan operator mesin. Jadi, jika 100.000 bungkus diproduksi, standar jam yang diizinkan adalah sebagai berikut. SH, yaitu standar unit tenaga kerja kali output aktual, sama dengan 0,008 dikali 100.000 sama dengan 80 jam tenaga. Ada juga analisis variansi harga dan efisiensi. Total variansi anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual input dan biaya yang direncanakan untuk penyederhanaan. Kita akan merujuk pada total variansi anggaran sebagai total variansi. Total variansi sama dengan AP kali AKI dikurangi SP kali SQ, di mana SP adalah standar harga per unit suatu input. SQ sama dengan standar kuantitas input yang diizinkan untuk output aktual. AP yaitu harga aktual per unit input, dan AQ kuantitas input aktual yang digunakan. Dalam suatu sistem perhitungan biaya standar, total variansi dibagi menjadi variansi harga dan penggunaan. Variansi harga tarif adalah perbedaan antara harga aktual dan harga standar per unit, dikalikan dengan jumlah input yang digunakan AP dikurangi SP. AQ variansi penggunaan efisiensi adalah perbedaan antara kuantitas input aktual dan input standar dikalikan dengan standar harga per unit. AQ dikurangi SQ. SP menunjukkan total variansi adalah jumlah variansi harga dan penggunaan merupakan hal yang mudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Sebelumnya, total variansi mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku dan tenaga kerja. Total variansi dapat dibagi dalam variansi harga dan penggunaan. Di sini ada pendekatan kolom. Pendekatan kolom atau pendekatan rumus dapat dipergunakan untuk menghitung harga bahan baku dan variansi penggunaan.
Di sini berikut rumus untuk penghitungan variansi ini. MPV sama dengan AP dikali AQ dikurang SP dikali AQ, atau secara faktor kita memiliki MPV sama dengan AP dikurang SP dikali AQ, di mana AP ini harga aktual per unit, SP yaitu harga standar per unit, AQ kuantitas aktual bahan baku yang dipergunakan. Selanjutnya ada perhitungan variansi harga bahan baku. Langsung saja ke contoh ya. Di sini ada perhitungan variansi harga bahan baku. Blue Cheetahs membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada minggu pertama Maret. Harga pembelian 0,0069 US dollar per ons. Jadi AP adalah 0,0060 dengan menggunakan AQ adalah 780.000 ons dan SP adalah 0,0060 US dollar. Dengan menggunakan informasi ini, variansi bahan baku dihitung sebagai berikut. MPV sama dengan AP dikurang SP dikali AQ. Dengan total 702 US dollar Persentasi SP dikali AQ sama dengan 702 US dollar per 4.680 US dollar sama dengan 15%. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap variansi harga bahan baku, yaitu tanggung jawab terhadap pengendalian variansi harga baku biasanya diemban oleh agen pembelian. Harga bahan baku kebanyakan memang di luar kendalinya, namun variansi harga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kuantitas, diskon kualitas, jarak sumber dari pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis variansi harga bahan baku, yaitu langkah pertama dalam analisis variansi adalah memutuskan signifikan atau tindakan variansi. Jika dinilai tidak signifikan, langkah lebih jauh tidak diperlukan. Anggap bahwa variansi harga bahan baku yang tidak menguntungkan adalah 7,0 US dollar yang dianalis signifikannya 15% dari biaya standar. Nah, selanjutnya ada waktu penghitungan variansi harga. Variansi harga bahan baku dapat dihitung pada 2 poin. 1. Ketika bahan baku dikeluarkan untuk digunakan dalam produksi, atau 2. Ketika bahan baku dibeli. Perhitungan variansi harga pada titik pembelian lebih disukai. Jadi lebih baik memiliki informasi variansi lebih awal daripada nanti. Semakin awal informasi, semakin tepat tindakan manajerial dapat diambil. Informasi yang sudah lama sering tidak berguna. Jadi bahan baku dapat tersimpan dalam persediaan berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum diperlukan dalam produksi. Nah, variansi penggunaan bahan baku langsung ada peningkatan rumus, yaitu rumusnya MUV sama dengan SP dikali AQ dikurang SP dikali SQ, atau dengan pemfaktoran MUV sama dengan AQ dikurang SQ dikali SP, di mana AQ yaitu kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, SQ kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan untuk output aktual, kemudian SP yaitu harga standar per unit. Contohnya di sini ada perhitungan variansi penggunaan bahan baku. Blue Cheetahs menggunakan 780.000 ons jagung kuning untuk produksi 48,500 bungkus keripik jagung. Oleh karena itu, AQ adalah 780.000. Kita dapat melihat SP sebesar 0,006 US dollar per ons jagung kuning. Meski standar baku yang diperbolehkan SQ telah dihitung, perincian yang mendasari perhitungan perlu dikaji ulang. Ingat bahwa SQ adalah produk kuantitas standar unit dan unit aktual yang diproduksi standar unit adalah 18 ons jagung kuning. Untuk tiap bungkus keripik jagung, jadi SQ adalah 18 dikali 48.500 atau 873.000 ons. Untuk itu variansi penggunaan bahan baku dihitung sebagai berikut. Bisa dilihat ya di sini. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab atas variansi penggunaan bahan baku. Secara umum, manajerial produksi bertanggung jawab pada penggunaan bahan baku. Minimalkan pembuangan dan pengerjaan kembali adalah cara-cara manajer untuk memastikan standar akan terpenuhi. Namun, penyebab variansi terkadang diakibatkan oleh hal lain.
selain area produksi sebagaimana ditunjukkan pada bagian. Seperti variansi harga, penerapan variansi penggunaan untuk mengevaluasi kinerja dapat mengarah pada perilaku yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, seorang manajer produksi yang merasakan tekanan untuk menghasilkan variansi yang menguntungkan, mungkin membuat unit cacat ditransfer ke barang jadi. Walaupun dapat menghindari pemborosan bahan baku, hal tersebut menimbulkan masalah pada hubungan pelanggan. Kemudian ada analisis variansi penggunaan bahan baku. Penyelidikan penyataan variansi penggunaan bahan baku yang menguntungkan adalah hasil pembelian jagung berkualitas tinggi yang dibeli Departemen Pembelian. Dalam hal ini, variansi yang menguntungkan pada intinya dapat dibebankan pada pembelian, karena variansi penggunaan bahan baku menguntungkan, tetapi lebih kecil daripada variansi harga yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada variansi tenaga kerja langsung. Yang pertama ada variansi tarif tenaga kerja pendekatan rumus. Bisa dilihat ya di sini rumusnya, yaitu LRV sama dengan AR dikali AH dikurang SR kali AH, atau dengan pemfaktoran kita akan mendapatkan rumus LRV sama dengan AR dikurang SR dikali AH, di mana AR yaitu tarif upah aktual per jam, SR yaitu tarif upah standar per jam, AH yaitu jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Selanjutnya ada pendekatan kolom variansi tarif tenaga kerja. Tarif-tarif tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti pasar tenaga kerja dan kontrak persatuan buruh. Tarif upah aktual jarang mengacu pada tarif standar. Munculnya variansi tarif tenaga kerja biasanya disebabkan oleh tarif upah rata-rata yang digunakan sebagai tarif standar. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki keahlian dan gajinya lebih tinggi lebih banyak digunakan untuk tugas yang membutuhkan keahlian lebih sedikit. Nah, bisa dilihat ya, nih di bawah. Aktivitas tenaga kerja langsung kepada para pengawasan Blue Cheetos akan digunakan untuk mengilustrasikan perhitungan seluruh tarif tenaga kerja. Kita mengetahui 360 jam digunakan untuk pengawasan selama minggu pertama bulan Maret. Upah aktual per jam yang dibayarkan untuk pengawasan adalah 7,35 dari tampilan 9 sampai 2 tarif upah standar adalah 7,00. Jadi AH adalah 360 AR adalah 7,35 cm dan SR adalah 7,00. Varian tarif tenaga kerja dihitung sebagai berikut. LRV sama dengan AR dikurang SR dikali AH, yang menghasilkan 126 dibagi 2.520 yang menghasilkan 5%. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap variansi tarif tenaga kerja, yaitu anggaplah suatu penyelidikan telah dilakukan meskipun variansi 5%. Sepertinya tidak dinilai signifikan, penyebab variansi telah ditemukan, yakni penggunaan para operator mesin yang digaji lebih tinggi dan lebih ahli sebagai pengawas karena 2 pengawas keluar tanpa pemberitahuan resmi. Selanjutnya ada analisis variansi tenaga kerja atau pendekatan rumus. Nah, di sini bisa dilihat variansi efisien tenaga kerja atau labor efficiency variance LEV mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam kerja yang seharusnya digunakan. Rumusnya LEV sama dengan AH dikali SR dikurang SH dikali SR. Atau kita akan mendapatkan rumus dengan pemfaktoran LEV sama dengan AH dikurang SH dikali SR, di mana AH jam aktual tenaga kerja langsung yang digunakan, SH jam standar kerja langsung yang seharusnya digunakan, SR tarif upah standar per jam. Ini contohnya. Perhitungan variansi efisiensi tenaga kerja Blue Cheetos menggunakan 360 jam kerja langsung untuk pengawasan saat memproduksi 48.500 bungkus keripik jagung. Tarif 0,007 jam per bungkus keripik, biayanya
7 per jam harusnya telah digunakan. Jam standar yang diperolehkan untuk pengawasan adalah 339,5. 0,007 dikali 48.500. Jadi AH adalah 360, SH adalah 339,5 dan SR adalah 7 US dollar. Variansi efisiensi tenaga kerja dihitung sebagai berikut. Jadi lihat ya. Di sini ada LEV sama dengan AH dikurang SH dikali SR. 360 dikurang 339,5 dikali 7 sama dengan 20,5 dikali 7 US dollar sama dengan 143,50 US dollar. Nah, persentase dari SH dikali SR yaitu 143,50 dibagi 2367,50 hasilnya 6%. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap variansi efisiensi tenaga kerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa manajer produksi bertanggung jawab atas penggunaan tenaga kerja langsung secara produktif. Akan tetapi, sebagaimana yang berlaku pada semua variansi, begitu penyebab ditemukan, tanggung jawab mungkin dibebankan pada bidang lain. Sebagai contoh, kerusakan mesin dapat menyebabkan gangguan dan penggunaan non-produktif tenaga kerja. Akan tetapi, tanggung jawab pada kerusakan ini bisa jadi merupakan kesalahan pada pemeliharaan. Jika benar, manajer pemeliharaan seharusnya dibebankan dengan variansi efisiensi tenaga kerja yang tidak menguntungkan ini. Selanjutnya ada analisis variansi efisiensi tenaga kerja. Asumsikan bahwa variansi yang tidak menguntungkan dinilai signifikan dan penyebabnya telah diselidiki. Penyelidikan menyatakan banyaknya pemberhentian proses muncul karena tugas operator mesin dipisah antara menjalankan mesin dan pengawasan. Hasilnya jumlah LRV dan LEV. Kita dapat mengetahui variansi tenaga kerja total yang tidak menguntungkan adalah 269,50. Total variansi ini adalah jumlah variansi tarif tenaga kerja yang tidak menguntungkan dan variansi efisiensi tenaga kerja yang tidak menguntungkan. Selanjutnya adalah analisis variansi atau biaya overhead. Variansi overhead total yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan overhead yang aktual. Juga dibagi menjadi berbagai variansi komponen. Banyaknya variansi komponen yang dihitung bergantung pada metode analisis variansi yang digunakan. Langsung aja ke analisis variansi pengeluaran variabel. Ini contohnya Blue Corn Food Inc. Yang tidak menguntungkan hanya mengungkapkan bahwa Blue Corn Food mengeluarkan lebih banyak overhead variabel secara agregat daripada yang direncanakan. Meski variansi tersebut tidak signifikan, hal ini tidak menyatakan apapun tentang seberapa baik biaya tiap overhead variabel yang telah dikendalikan. Selanjutnya ada tanggung jawab pada variansi pengeluaran overhead variabel, yaitu diasumsikan bervariasi sejalan dengan perubahan volume produksi. Jadi overhead variabel berubah sesuai proporsi perubahan jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Kemudian ada tanggung jawab pada variansi efisiensi overhead variabel, yaitu variansi efisiensi overhead variabel secara langsung
berhubungan dengan efisiensi tenaga kerja langsung atau variansi penggunaan. Jika overhead variable benar-benar proporsional dengan overhead variable disebabkan oleh efisiensi atau tidak efisiennya penggunaan tenaga kerja langsung. Analisis variansi efisien overhead variable, yaitu alasan bisa dilihat di sini. Ada biaya bahan bakar, listrik, air, dan total. Nah, rumus biayanya 3,00, anggaran untuk biaya aktual 1,190, jam aktual 1.200, variansi pengeluaran 10, F, anggaran untuk jam standar 1,135, variansi efisiensi 65 U. Untuk bahan bakar ya. Untuk listrik 0,78, anggaran untuk biaya aktual 385, jam aktual 312, variansi pengeluaran 73 U. Anggaran untuk jam standar ada 295, variansi efisiensi 17 U. Untuk air 0,07, anggaran untuk biaya aktual 25, jam aktual 28. Variansi pengeluaran 3F, anggaran untuk jam standar 26, variansi efisiensi 2U. Dengan total rumus biaya 3,85, anggaran untuk biaya aktual 1.600, jam aktual 1.540, variansi pengeluaran 60U, anggaran untuk jam standar 1.456, dan variansi efisiensi 84U. Selanjutnya ada variansi overhead tetap. Total variansi overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dibebankan. Overhead tetap yang dibebankan diperoleh dengan mengalihkan tarif standar overhead tetap dengan jam standar yang diizinkan untuk output aktual. Nah, variansi pengeluaran overhead tetap yaitu didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap dianggarkan. Selanjutnya ada tanggung jawab pada variansi pengeluaran overhead tetap. Banyak perbandingan lini per lini dan biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Menginformasikan penyebab variansi pengeluaran lebih banyak, pada intinya laporan tersebut mengungkapkan variansi pengeluaran overhead tetap sesuai dengan yang diperkirakan. Selanjutnya ada variansi volume overhead tetap. Adalah pembelaan antara overhead tetap yang dianggarkan oleh overhead tetap yang dibebankan. Variansi volume mengukur pengaruh perbedaan output aktual dan output yang digunakan di awal tahun untuk menghitung tarif perkiraan standar overhead tetap. Dapat dilihat ini contohnya. Selanjutnya ada tanggung jawab pada variansi volume overhead tetap. Dengan mengasumsikan variansi volume mengukur penggunaan kapasitas, tersirat bahwa tanggung jawab umum atas variansi ini harusnya dibebankan oleh Departemen Produksi. Akan tetapi penyelidikan terhadap alasan variansi volume yang signifikan terkadang dapat mengungkapkan penyebabnya adalah faktor di luar kendali produksi. Yang terakhir ada lampiran akuntansi untuk variansi. Ini contoh-contohnya langsung aja dilihat nih. Ada variansi harga bahan baku. Yang pertama ada jurnal untuk variansi bahan baku langsung.
Itu ada variansi harga bahan baku dan variansi penggunaan bahan baku. Yang kedua itu ada ayat jurnal untuk variansi tenaga kerja dan disposisi variansi bahan baku dan tenaga kerja dan variansi overhead. Dua, untuk tenaga kerja langsung tidak seperti variansi bahan baku, ayat jurnal untuk mencatat kedua jenis variansi tenaga kerja dibuat secara simultan. Bentuk umum ayat jurnal ini adalah sebagai berikut ini. Yang ketiga, disposisi variansi bahan baku dan tenaga kerja. Variansi bahan baku dan tenaga kerja biasanya ditutup ke harga pokok penjualan. Jika jumlah variansi material, maka harus diprotetapkan di antara berbagai akun. Yang terakhir, variansi overhead, ya. Ini dapat dicatat dengan mengikuti pola yang hampir sama seperti yang digunakan untuk tenaga kerja dan bahan baku. Variansi ini secara umum lebih diperlakukan sebagai bagian dari suatu analisis overhead periodik. Overhead yang dibebankan diakumulasikan dalam akun yang dibebankan dan overhead aktual dihitung dalam akun pengendalian.